Kopi Sanangan Sabat. Saan po? Kopi Sanangan Sabat. Macam gelisah pula kita pada hari ini kan. Kenapa? Okay. Saya tidak kalau malag tumongok ataupun kuatir ataupun gelisah ataupun semas ataupun apalagi dengan saya angkatan dengannya, apalagi titik krisis selain daripada khawatir, apalagi gelisah, apalagi risau, apalagi nukan dusun tumang abo nunu kami na tumongog. Oke, tumongog, tumangkabo. Saya akan sampaikan renungan pendek ini dalam versi bahasa Malaysia, no? Akan ke bahasa dusun. Itu saya nampak di kalangan kita ini ada juga yang kita punya adik-adik ini, ataupun anak-anak kita yang harap nalihuan sa dusun. Tadi Pastor Kanis 5 tahun yang lalu nagkapiruban di sa tempat gamadal sab aruba dati bahasa dusun. Kalau kita tidak kasih praktik, tetapi sapinya budak sendiri pun tidak juga pandai dusun kalsio. Jadi saya berpikir sejenak, kadang-kala kita akan khawatir. Ada yang mengatakan bahwa dusun ini suatu hari nanti dia akan pupus. Kadi LD kayo, kadi LD mentagel, pupus ka. Ay sort na dusun na kagel, pupusan ka. Jadi kadang-kala juga kita risau juga. Kenapa kita ada perasaan risau? Ataupun gelisah, ataupun khawatir. Oke, di dalam ayat Alkitab ada satu ayat yang suka saya kongsikan untuk kamu, yaitu dalam Matius 6 ayat 25. Begini, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Man, kung naghiloto ilot ayat dito. Tahun 2000. Apabila kami berhijrah ke satu nama perkampungan. Nama kampung ini adalah Merotai Kecil. No? Kalau di Tawau dia Merotai Besar. Dan asal-usul Merotai ini adalah daripada Kepulauan Maldives. Kalau kamu tengok itu patakan ada itu Merotai. Tidak tahu kenapa ini syarikat ini dia suka dengan Merotai. Jadi kebimbangan kami pada masa itu adalah mengenai dengan perkara bagaimana kita bersinar di kalangan orang-orang asing. Boleh dikatakan hampir 100% tempat itu adalah diduduki oleh pendatang ataupun bukan dari warga kita. Kebanyakan mereka adalah orang Bugis, Banda, dan Om. Dan apabila
majikan kami mencari untuk kami untuk tinggal. Secara kebetulan tempat itu pernah saya bertugas. Masih saya umur lingkungan 17 tahun ke 16 tahun itu. Saya pernah bertugas di situ sebagai field supervisor. Field supervisor umur 17-16 tahun. Macam saya pernah datang ini tempat, aku bilang. Jadi, secara kebetulan ada ini orang India. Welcome, Brother Elson. Ini kasih orang putih. Macam-macam saya kenal sama kau kan. Ini tahun 2000 sudah, berapa tahun sudah itu, dari 80 ke 2000. Ya, macam kenal, saya pernah di sini. Ya, tapi kekhawatiran saya pada masa itu adalah kalau bujang hati saya, dan punya pemikiran itu sangat besar rambut. Kedua daam lo tangan nogoton, no? Kayu itu masih besar-besar. Dan apabila kita keluar pergi paling dekat pekan dia adalah Bukit Garam, paling dekat. Jadi pada masa itu Elder Wilted kami dibekalkan scramblon atau apa ya, maksudnya mungkin 125. Dan tidak ada helmet pada masa itu. Jadi kalau si Daniel sini kan, kalau Anda berminat untuk ke bahagian perledangan kelapa sawit, dulu Popo itu. Saya boleh rekomen kau pergi Jalan Kunang. Ada sebenarnya bos besar, dia ada ladang di situ. Namun apabila tahun 2000 ini, satu masalahnya adalah gereja. Jadi gereja yang akan pergi ini paling dekat adalah Ulu Dusun. Kalau kami keluar, mungkin ada dalam masa lebih kurang 30 menit. Dan secara kebetulan, kekhawatiran atau kegelisahan itu sudah terubat apabila saya dapat berjumpa dengan Tianan di LDWLTT Bingkulun kapal, dan dia pergi ambil kami, dia pergi lawat kami. Namun apa masalahnya? Issue. Apabila kita ditekan oleh majikan dan orang-orang lain di dalam estate itu, Elson, you punya lori sudah kena isinya, you boleh hantar ke itu sekarang. Macam mana LGBT? Kamu hantar ke itu? Lepas sudah di gereja ini, kamu boleh hantar ke itu. Sudah kan isi, tinggal ke drive. Antara dua kan. Jadi saya mengambil keputusan untuk menghantar. Dan kadang-kadang saya kasih sengaja. Pasal itu jalan pada masa itu, ada yang jalan yang macam yang lempik di bawah. Jadi saya kasih sengaja kasih kubur. Pasal kalau saya hantar, and balik dengan isi lagi, lepas itu hantar lagi, lepas itu isi lagi balik, hantar lagi. Jadi napasan itu kayak majikan itu lain.
Apabila kami sekeluarga sudah datang ke sana, kami mengambil keputusan untuk bawa bekalan dari estate rumah. Dan kami bersama-sama dengan dusun sampai petang. Tutup persahabatan mulit nak. Satu kali kadang-kala datang itu apa? Kenapa kau tidak hantar itu apa? Sayang, dapat punya trip saya dalam pendapatan gaji hari kan? Biar sajalah. Jadi sahabat yang selanjutnya begitu juga sudah standby itu lori untuk dihantar. Pada masa itu dua lori saya bawa. Jangan isi itu satu saya hantar, jangan isi satu saya hantar lagi, saya hantar. Jadi senanglah kerjakan. Jadi suatu hari apabila saya menghantarnya pada hari Sabat, memang kekhawatiran itu ada. Sabat ngapagi nga kalau di sini nanti tidak ada itu roadblock makan kalau hari Sabtu. Tapi oleh karena malang sekali, itu pakai tunggu tak kakan kapan? Tunggu tak kakan, tunggu tes susin, tunggu tes pamer di kereta, tunggu tes pamer baju. Jadi kadang-kadang itu yang membuat kita gelisah. Kalau saya tidak kerja ini, kalau saya tidak hantar ini buat, berarti tidak ada pendapatan. Begitu. Jadi apa bilang Tuhan kepada kita? Dia mempunyai rencana, kita mempunyai rencana kita sendiri, tapi Tuhan mempunyai rencana lain. Suatu hari Sabat, apabila saya keluar di jalan besar, tidak tahu kenapa itu JPJ ada di situ. Dia tunggu saya. Jadi muatan dia lori ini hanya 7 tan. Biasa kami muat sampai 14 tan. Jadi gunung lah itu jalan kan. Jadi bos, kita pun isap di JPJ. Dari Pekaruhan pun katutundi pegawai JPJ. Dia pernah bekerja di office JPJ di checkpoint Sandakan masa kami di sana. Nggak perlu no, saya tua kami sampean, dia bilang. Di JPJ. Saya saman kami ini, kami lori, hantar pergi checkpoint timbang. Jadi kegelisahan timbul balik. Kalau ditimbang sudah balayang, ada 300. Satu majikan, satu untuk saya. Dan majikan saya ini adalah paling lukit orangnya. Kalau kita ambil kesalahan, kita bayarlah 600. Jadi mulai saat itu sana BBM sampean dia bilang itu pegawai JPJ. Orang Kutabu. Jadi musim itu saat itu apabila orang Bugis ataupun sapinya tukang loading di dalam estate kasih isi lori, jarang kasih parking saja. Lepas itu jarang kasih parking. Kalau ada 4 lori di situ jarang kasih penuh. Lepas itu jarang balik. Dan pada keesokan harinya baru saya pergi hantar. Jadi moral yang kita dapat daripada cerita pengalaman saya ini adalah mengenai dengan kegelisahan itu kadang-kala boleh men-stop kita
keimanan kita kepada Tuhan. Dan ketakutan juga timbul apabila kita khawatir. No? Apabila khawatir, kita akan takut. Mudasin na bagay. Mudasin na bagay. Mudasin ta kakan, mudasin ta sa pamuli baju, mudasin ta kakan na manok. Begitu. Jadi ayat 24. Kan dapat nahilok na peka. Orang yang khawatir adalah orang yang meragukan penyertaan Tuhan dalam hidupnya, dan orang yang khawatir adalah orang yang belum mengenal benar siapa Allah itu dan bagaimana kuasanya. Jadi mengapa kita harus khawatir? Tuhot di salam na pagilitan dapat sa panditik. Apakah Tuhan kita kurang baik dan kurang memperhatikan kita, sehingga kita mempunyai keraguan, kekhawatiran, kegelisahan dengannya? Aku mau intipati dot mengenai khawatir, kaysa na po, talo naman po, kaysa na pa na kita khawatir, kita tidak akan bersama dengan Yesus. Namun sebagai dominasi dengan diabetes, kita mempunyai kepercayaan yang sepenuhnya. Apabila kita mengikuti perintahnya, kekhawatiran itu akan hilang. Kedua yang kita khawatir adalah kita khawatir dengan sama ada istri kita ataupun anak kita. Karena pun kita punya tanggung jawab sudah tidak akan lagi. O kita takon na di tanganak natin nanda nga harap magkalisunod muno. Siapa yang kita akan salah? Kita sudah bagi dia asas pendidikan agama. Katalunod, bagaimana kita mengatasinya? Kan pahitinga peka. Yung nanu intangay lang, kamu perhati itu burung. Kan pahitinga peka, no? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih melebihi burung-burung itu? Isa perumpamaan Yesus, satu perumpamaan Yesus yang diberikan kepada kita, bahwa apabila kita terasa gelisah, khawatir, cemas, kita perhati. Nunun na kita molog doon perhatian natin. Sama ada burung asang, kalau kita pergi tuaran kan, ataupun pergi kampung air hati ada orang yang apa? Sukarela untuk apa? Bagi makanan. Hindi ano pa matindog. Kamu nampak itu kan di kampung air, banyak sangat itu burung. Ada juga yang di tuaran, ada juga. Sahabat di sebelah itu KFC di Pekan kan. Dia cek pun, demikian, ya, ano po. Saan dari JPJ pun ada juga. Mungkin yun na di kami di kinalihingan dati tayo. Hintay na ng bulog na kakanita. Jadi digitan takiti dasar untuk keposian dati ito seharian. Apabila kita gelisah, satu daripada cara kita adalah memandang. Ano tambulog kan yang kon makan nila tambulog kan ng krisinan no. Ipili. Tapos na pa yung mangugare, Chaglin nga, dalam beberapa menit saja dia akan balik juga kan. Apalagi kalau yang pilih pantas. Tapos na pa yung mangugar,
nah dia akan balik juga. Jadi berarti tinapa ayat menyatakan malah di Alkitab ditinggal menunggu itu ada susah pandang kepada ciptaan begitu dikai. Ini dosa baik, ini mati. Nah, bagaimana dengan kita kalau kita tidak ada usaha? Jadi sampai di sini saja renungan pendek kita pada pembukaan sahabat ini. Semoga ianya bermanfaat untuk kita semua dan biarnya ia yang akan menjadi berkat bagi kita, di mana pengalaman kita sendiri, pengalaman saya sendiri boleh memberi impak yang besar kepada keimanan dan kepercayaan kita. Semoga Tuhan memberkati selalu. Amin.